Halo sahabat Get Beauty, ngobrol-ngobrol lagi sama saya Dr. Gregory Budiman. Sekarang kita mau bahas masalah flek ya. Flek itu hiperpigmentasi. Kan lagi rame nih ya orang-orang ngebahas melasma, membahas flek begitu. Jadi hiperpigmentasi itu ada beberapa macam. Yang paling berat itu memang melasma karena dipengaruhi satu faktor hormonal, selain itu juga sinar UV, ada faktor genetiknya juga. Itu yang pertama melasma. Nah, melasma ini ada yang epidermal, superficial, ada yang dermal dalam. Nah, memang ini paling sulit diatasi kalau yang dermal. Nah, selain itu ada hiperpigmentasi lain nih. Contohnya freckles atau evelyt ya. Freckles itu contohnya pada orang bule, kebanyakan masih kecil, masih remaja atau masih anak itu sudah ada bintik-bintiknya. Namanya spruten ya, di tangan juga ada. Bahasa Belandanya spruten. Nah, itu hiperpigmentasi juga, tetapi bukan melasma, bukan karena faktor hormonal, tapi karena faktor genetik. Yang berikutnya ada aging spot. Jadi kadang kalau kita suka kena matahari, udah usia di atas 40 tahun, terbentuk aging spot di sini ya. Mirip seperti freckles, tapi dia titik-titik tapi lebih besar. Dan kadang itu menonjol. Itu ya. Kemudian ada apa lagi ya? PIH. Ya, PIH itu post inflammatory hyperpigmentation. Nah, itu semakin peradangannya semakin besar atau semakin berat, maka fleknya yang terbentuk, hiperpigmentasi yang terbentuk itu semakin susah diatasi. Tapi kalau misalnya peradangannya, misalnya kita jerawat nih, langsung diobati, langsung disembuhkan, tidak dipencet-pencet, nah itu sangat mudah ya, bisa memudar sendiri bahkan hiperpigmentasinya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, seringkali kita sekarang lagi bahas masa melasma itu katanya kerusakan skin barrier. Oh bukan, oh no. Melasma itu bukan kerusakan skin barrier, aduh. Jadi skin barrier itu kalau rusak itu merupakan gangguan fisiologis kulit. Diagnosanya macam-macam, ya. Jadi kalau bisa dermatitis, ya dermatitis perioral, dermatitis mungkin seboroik, ya. Kemudian bisa juga apa lagi? Akne juga bisa terjadi ya, peradangan pada folikel rambut, folikulitis itu juga bisa disertai dengan misalkan kerusakan skin barrier. Tapi kerusakan skin barrier sendiri itu bukan sebuah diagnosis. Nah, melasma itu bukan kerusakan skin barrier. Kita harus ngerti patofisiologinya, ya. Kecuali kalau misalnya melasma kita treatment yang invasif terus menerus ya, overdosis, overtreatment, nah itu bisa terjadi kerusakan skin barrier. Jadi kalau misalnya ada pasien datang nih dengan flek banyak di wajah, hitam-hitam semua gitu, oh itu kerusakan skin barrier, nggak boleh di laser, nggak boleh di peeling, itu ngawur ya. Kita harus cek dulu apa betul-betul ada kerusakan skin barrier atau tidak. Kalau misalnya tidak ada kerusakan skin barrier, ya kita lakukan treatment seperti protokol. Misalnya ada laser ya, kemudian bisa peeling juga. Bahkan peeling TCA itu bagus juga untuk flek. Penggunaan treatment formula, hidroquinone, tretinoin ya, golongan retinoat itu sangat bagus untuk mengatasi flek, sangat bagus untuk mengatasi melasma begitu ya. Ini saya hanya sekedar meluruskan supaya teman-teman semua di sini tidak disesatkan ya. Jadi kalau misalnya Anda flek banyak ya, flek banyak, dengar VT seorang dokter bilang, wah flek nggak boleh di laser, nggak boleh di peeling begitu, itu salah ya. Karena dia bilang itu kerusakan skin barrier, pasti flek itu terjadi kerusakan skin barrier, kamu udah rusak katanya. Enggak, ngawur, belum tentu ya. Jadi flek atau melasma tidak ada kaitannya dengan kerusakan skin barrier. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan ya, bagaimana terbentuknya flek, penyebabnya itu sudah saya jelaskan semua sebelumnya.